Hai teman-teman, selamat datang kembali di Main-Main Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia ditentukan luasnya pikiran Anda. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia membaca pikiran orang melalui mata. Menarik ya? Mungkin teman-teman semua pernah mendengar istilah mata adalah jendela hati, atau matamu berbicara, atau tatapan matamu mengandung sejuta makna. Dari istilah-istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa mata mampu menyampaikan informasi dari seseorang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana suatu gerakan bola mata ini dapat menunjukkan apa yang ada di pikiran orang lain. Nah, ini adalah wajah orang yang melihat kita, artinya rekan bicara kita. Berarti di sebelah sini adalah sebelah kanan ya, dan sebelah sini adalah sebelah kiri. Oke, dia menghadap kita. Di sebelah sini adalah sebelah kanan dan ini sebelah kiri, karena ini nanti pembahasannya akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, oke, yang pertama, jika bola mata mengarah ke kanan atas, ini disebut dengan visual construct. Ini kanan atas nih ya teman-teman ya, ke arah sana, ke arah kanan atas. Visual construct, visual ini adalah penglihatan, gambar. Sedangkan konstruk ini mengkonstruksi atau membentuk atau menciptakan. Jadi keterangan dari seseorang yang melihat ke kanan atas ini adalah melihat gambar yang tidak pernah, ingat ya, yang tidak pernah dilihatnya, atau dia sedang menciptakan atau mengkonstruksi gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Atau bisa dikatakan bahwa dia sedang mengakses imajinasi. Ya, jika teman bicara Anda mengarahkan matanya ke kanan atas, ini bisa diindikasikan dia sedang berbohong. Tetapi bisa juga dia sedang berpikir kreatif tentang hal-hal yang baru, yang belum ada. Misal, dia sedang membayangkan mengenai suatu rumah yang akan dicat apa biar lebih indah. Nah, dia berpikir kreatif, atau suatu bangunan mau dibentuk seperti apa. Dia berpikir kreatif. Ya. Jadi tidak selalu bohong ya. Kemudian misalnya mau mengetes bagaimana gerakan mata ini. Anda dapat bertanya seperti ini ya. Dapatkah Anda membayangkan gajah berwarna pink mempunyai sayap, menggunakan kaos kaki polkadot? Ya, ini kan tidak ada ini, sehingga dia harus berpikir kreatif untuk menciptakan gambaran ini. Nah, maka secara otomatis dia akan menggerakkan matanya ke arah kanan atas. Jika dia menggerakkan ke arah kanan atas, oh berarti sinkron, berarti dia sedang berimajinasi, dan itu betul ya. Kemudian gerakan yang kedua adalah ke kanan tengah, atau auditory construct. Jadi ini menunjukkan bahwa auditory ini pendengaran, construct ini mengkonstruksi, sehingga dapat dikatakan bahwa dia sedang mendengar suara yang tidak pernah didengar sebelumnya, atau menciptakan suara yang belum pernah didengar sebelumnya. Indikasinya berarti dia bisa saja dia berbohong, atau dia sedang berpikir kreatif yang terkait dengan suara. Contoh pertanyaan untuk membuktikan ini adalah seperti ini misalnya. Cobalah bayangkan lagu Metallica diiringi dengan gamelan. Nah, kan belum pernah ada lagu Metallica diiringi dengan gamelan, sehingga dia akan mengkonstruksikan suara itu ke dalam pikirannya. Nah, tetapi bisa juga dia berbohong sesuatu. Misalnya Anda tanya tentang sesuatu hal, dia mengarahkan matanya ke kanan lurus, bisa saja dia juga
berbohong. Ya. Next. Berikutnya adalah ke kanan bawah. Ke kanan bawah. Ini mengakses kinestetik, gerakan, mengakses perasaan dalam bentuk feeling atau emosi, misalnya senang, sedih, atau dalam bentuk sentuhan fisik. Ya, misal, contoh pertanyaan untuk memancing gerakan mata seperti ini. Coba rasakan terakhir kali Anda merasakan bahagia. Atau masih ingatkah saat kamu terkena pisau? Nah, atau rasakan emosi yang paling berkesan. Bisa juga rasakan sentuhan secara detail. Nah, dia akan mengakses perasaan tersebut dengan menggerakkan bola matanya ke kanan bawah. Tetapi jika Anda melihat seseorang sedang duduk, kelihatan wajahnya bersedih, kemudian dia melihat ke kanan bawah, bisa saja dia mengakses perasaan yang negatif sehingga dia nampak murung. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kiri atas atau visual remember. Ya, ke kiri atas. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu melihat gambar yang sudah pernah dilihat sebelumnya, sama persis dengan yang dilihat sebelumnya. Artinya dia mengakses informasi yang benar-benar sudah pernah dilihat. Contoh untuk memancing gerakan ini, coba Anda tanyakan, apa warna bajumu saat pernikahanmu dulu? Nah, misalnya Anda bertanya pada teman Anda yang sudah menikah gitu ya. Misalnya lagi, apa warna bangku yang kamu duduki kemarin? Nah, dia akan mengarahkan ke kiri atas. Jadi kalau dia melihat ke kiri atas, ini cenderung dia berkata jujur, karena memang sudah pernah dilihatnya, bukan berpikir kreatif ya. Ini adalah mengambil data informasi dari dalam otak berupa pengalaman yang sudah pernah dia lalui. Berikutnya adalah jika mata mengarah ke kiri tengah, dia sedang melakukan auditory remember. Dia sedang mengingat sesuatu yang berupa auditory, audio, suara. Mendengar suara yang pernah didengar sebelumnya, sama persis dengan yang didengar sebelumnya. Untuk memicu reaksi ini, Anda dapat bertanya, misal, coba dengarkan suara ibu Anda memanggil nama kecil Anda. Ya, jika dia mengarahkan matanya ke kiri tengah, maka sudah sinkron, sudah pas, bahwa dia sedang mengingat-ingat suara tersebut. Jika seseorang melihat ke kiri, lurus seperti ini, dia cenderung berkata jujur, karena memang dia sedang mengakses informasi yang pernah dia dengar sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah mata yang mengarah ke kiri bawah. Kiri bawah ini menunjukkan auditory digital atau self-talk atau berbicara pada diri sendiri. Suara yang muncul untuk berkomunikasi dalam diri atau internal dialog. Jadi jika Anda melihat teman bicara Anda melihat ke kiri ke bawah, berarti dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Misalnya Anda seorang sales, setelah Anda mempresentasikan produk Anda, kemudian klien Anda tersebut melihat ke kiri bawah, kemungkinan besar dia sedang melakukan internal dialog. Mungkin dalam pikirannya dia bertanya dengan dirinya sendiri, saya beli enggak ya produk ini ya? Saya butuh tidak produk ini ya? Masuk akal tidak ya penjelasan dari salesnya? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jika Anda melihat seperti itu, Anda tinggal perlu meyakinkan saja. Untuk mengakses seperti itu, Anda dapat bertanya, apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk memutuskan membeli produk ini atau tidak? Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini.
Jika Anda merasakan ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda. Jika Anda ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya upayakan untuk menjawabnya, atau akan saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.